Chapter 1711, Emerging from Closed Door Cultivation. Setelah beberapa pertimbangan, Jiang Chen merasa yang terbaik adalah menunda 6 istana warisan untuk saat ini. Dia akan berpikir untuk kembali setelah semuanya beres di sini. Apakah segel ruang waktunya bahkan akan bekerja di sini adalah pertanyaan yang sangat bagus juga. Apakah kembali ke 6 istana bahkan mungkin dari sini? Ada banyak alasan baginya untuk tidak ingin menguji ini saat ini. Karena segel ruang waktu tidak dapat membawa orang lain. Jika dia ingin membawa Huanger dan Ling Bier secara paksa untuk perjalanan, ke-6 istana akan menolak mereka dengan membunuh mereka secara langsung. Inilah sebabnya dia harus memisahkan kesadaran dan tubuh para golem batu ketika membawanya kembali ke Velurium. Ini hanya bisa dicapai saat mereka mati. Sayangnya, metode rahasia itu hanya efektif pada golem batu. Manusia tidak bisa mencoba trik yang sama. Jika dia tidak bisa membawa Huang dan Ling Bier, tidak ada gunanya bahkan mencoba, bahkan jika segel ruang waktu akan bekerja. Kembali cukup mudah, tetapi datang ke sini lagi akan jauh lebih sulit. Kemana formasi transportasi akan mengirimnya lain kali? Apakah itu akan mengantarnya ke Winterdraw lagi? Tempat itu sangat jauh dari bangsa Divine Eternal. Lebih penting lagi, Winterdraw berada di wilayah kepulauan permajaan. Mengingat besarnya dan keseriusan peristiwa baru-baru ini di sana, itu mungkin berada di bawah penjagaan ketat. Dia tidak punya energi atau waktu luang untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kemungkinan ini. Setelah menerobos ke wilayah Empyrean, Jiang Chen menghargai setiap momen tambahan di tepi sungai abadi. Ini adalah area paling sakral di dalam tanah suci abadi. Suasana di sini cukup membingungkan. Terlepas dari kekayaan pengalaman masa lalu Jiang Chen, ia sangat menyukai tempat itu. Ketidaktahuan sungai Eternal terus berubah. Setiap momen mengandung teka-teki dan ilusi baru, sebuah ide baru yang menginspirasi. Dia dengan rakus menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Naik ke ranah kerajaan dipoles semua metode dan teknik bela diri Dao tanpa celah. Bewitching Lotus of Ice and Fire berkembang dengan setiap langkah yang diambil Jiang Chen. Kekuatan dan ketangguhannya telah meningkat secara nyata kali ini. Lebih luar biasa lagi, sifatnya yang menyihir telah meningkat secara drastis setelah terobosannya. Setiap tangkai lotus dapat meniru bentuk yang berbeda seperti yang diinginkan. Sebagai tanaman yang berharga bahkan di pesawat surga, lotus memiliki keunggulan preternatural yang luar biasa. Selain itu, kesadarannya sendiri tampaknya telah bangkit setelah kenaikannya sebagai raja. Komunikasi antara manusia dan tumbuhan menjadi semakin sempurna. Jiang Chen sangat menyukai perasaan ini. Siasat kontrol yang baru ditemukannya membuatnya merasa seperti bebek di dalam air. Kerajaan Empyrean adalah sesuatu yang istimewa, oke. Mendapatkan di sini berarti aku sedang berada di jalan menuju pesawat surga. Ini perjalanan yang panjang, tapi aku membuat kemajuan yang mantap. Petik 2. Dia menikmati semua perubahan yang bisa dia rasakan, baik internal maupun eksternal. Dia dipenuhi dengan kepuasan dan tetap sangat ingin tahu tentang meterai dalam kesadarannya. Rantai 9 tetesan muncul bahkan lebih aktif sekarang. Setiap tetesan air sangat gemuk. Meskipun mereka beragam dalam tampilan dan gaya, semuanya tampak mengandung misteri yang tak terbatas. Jiang Chen mengamati segel untuk sementara waktu melalui kesadarannya. Tetesan-tetesan itu berkilauan seperti 9 bintang yang sempurna, bengkak dengan keagungan. Mereka cukup cantik untuk memicu penglihatan. Misteri apa yang disembunyikan segel ini? Dia duduk bersila, mencoba berkomunikasi dengannya. Ada sedikit ketidakpastian dan kegelisahan di hatinya, sepenuhnya dibayangi oleh minat dan kekhawatiran. Dia merasa segel itu semakin dekat untuk tidak terkunci. Hubungan antara itu dan nasibnya di kedua kehidupan itu unggul. Tetapi bagaimana mereka terhubung secara tepat? Bagaimana semua ini terjadi? Dia mati-matian ingin menemukan jawabannya dengan segera, tetapi tidak berani bertindak gegabah. Meterai itu tidak akan muncul dalam kesadarannya tanpa alasan. Jika ayahnya meninggalkannya di sana, dia hanya perlu merasakannya perlahan dan alami. Dia memiliki beberapa kekhawatiran tentang penggalian yang hiruk-pikuk. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada ayahnya setelah musibah yang menimpa pesawat surga. Di mana dia sekarang? Dia juga tidak yakin apakah segel itu adalah semacam petunjuk yang tertinggal. Jika ya, apakah aktivasi prematurnya akan memperingatkan musuh lama ayahnya? Meskipun Jiang Chen sangat dicintai di kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa dia juga menjadi beban.
Ayahnya telah memberikan segalanya dan lebih banyak demi dirinya, bahkan nasibnya sendiri untuk memurnikan Sun Moon Pill. Mungkin musibah pesawat surgawi sebagian akibat dari itu. Tetapi sebelum dia bisa menemukan bukti tentang ini, semua ini tetap spekulasi. Tapi dia yakin akan satu hal. Segel itu mengandung energi yang luar biasa yang tidak mungkin dihasilkan oleh benua Divine Abyss. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa itu berasal dari kehidupan sebelumnya. Jiang Chen mencoba melakukan kontak dengan hati-hati dengan segel rantai menggunakan kesadarannya, berusaha mendorong tanggapan. Sayangnya, segel rantai menyerap pesannya tanpa jawaban. Tapi dia tidak berkecil hati dengan ini. Mungkin menghubungi segel rantai membutuhkan keberuntungan. Aku berusaha terlalu keras sekarang. Aku merasa dapat membuka kunci kapan saja. Sangat mungkin bahwa jika energi di dalam dilepaskan, itu dapat menghancurkan keseluruhan Divine Abyss. Petik 2. Jika segel benar-benar berhubungan dengan ayah sebelumnya dan berisi kemauan dan kekuatannya yang besar, maka benua Divine Abyss yang menghancurkan bukanlah klaim kosong. Kekuatan dan kemampuan seorang kaisar surgawi sangat kuat bagi para penggarap Divine Abyss. Meskipun leluhur terhormat Tanah Suci Abadi adalah ahli ilahi, ada banyak pembudidaya Empyrean dan roh ilahi di pesawat surga. Tidak ada yang ilahi, lemah atau kuat, yang bermegah di hadapan kaisar surgawi. Para pembudidaya yang lebih lemah bahkan tidak memiliki hak untuk menyembah yang terakhir. Jiang Chen berusaha melakukan kontak dengan segel beberapa kali, tetapi upayanya terbukti sia-sia. Sudahlah, setelah menerobos ke kerajaan Empyrean, segel aku menjadi lebih aktif. Mungkin satu-satunya hal yang aku lewatkan adalah kesempatan yang tepat. Aku tidak perlu memaksakan diri. Pola pikir pemuda itu sangat positif setelah mengenali fakta itu. Periode setengah tahun hampir naik. Selama masa ini, Jiang Chen telah memahami Dao Surgawi, menerima dan menyempurnakan dekrit kaisarnya, dan memperkuat klaimnya ke ranah kekaisaran. Kekuatan pertempurannya telah menerima peningkatan besar yang sesuai. Jika saat ini dia akan berduel dengan Gan Ning sekali lagi, dia akan dengan mudah menghancurkan kekuatan lawannya dari hari itu. Tentu saja, Gan Ning juga tidak menunjukkan semua kartunya. Kedua belah pihak agak menahan diri. Namun, dia percaya bahwa dia sekarang bisa menghadapi hampir semua jenius di Pulau Myriad Abyss. Tentu saja dongeng Xiahou Zong. Persaingan antara para jenius Tanah Suci Abadi itu hanya beberapa bulan lagi. Aku harus mendukung dan meningkatkan kultivasi aku semampu aku. Xiahou Zong bukan monster super, tetapi fakta bahwa ia menutup pintu untuk berkultivasi begitu lama berarti bahwa ia setidaknya seorang ahli Mid-Empyrean. Ditambah lagi, dia harus memiliki semacam keunggulan tambahan untuk mempertahankan gelar jenius nomor 1 di sini di Eternal Divine Nation untuk waktu yang lama. Petik 2. Keadaannya saat ini berarti bahwa Jiang Chen tidak bisa lagi mengabaikan Xiahou Zong sepenuhnya. Pertemuan mereka hanya masalah waktu. Permusuhan pasti akan memuncak ketika mereka bertatap muka. Jiang Chen tidak ingin kalah di hadapan musuh bebuyutannya. Dia haus akan pengetahuan apapun tentang Xiahou Zong. Jika yang terakhir ingin mencapai kebesaran di dunia yang lebih luas, ia tidak perlu membawa kekuatan penuhnya untuk bertahan dalam kompetisi nasional. Kompetisi besar antara semua jenius 10 negara ilahi dalam 3 tahun adalah tahap tertinggi. Siapapun yang terbaik dan paling menarik perhatian di sana akan memutuskan keadaan urusan bela diri selama beberapa abad ke depan. Tidak mungkin menyembunyikan keterampilan seseorang dalam keadaan itu. Terlepas dari apakah Xiahou Zong akan menggunakan semua kekuatannya dalam kompetisi yang akan datang, Jiang Chen harus mempersiapkan diri dengan sangat serius. Bagaimana jika Xiahou Zong akan berpartisipasi tanpa menyembunyikan kemampuannya? Sulit baginya untuk menebak niat musuhnya. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa berusaha membuat dirinya lebih kuat. 6 bulan berakhir tidak lama setelah itu, dan Jiang Chen tidak bisa lagi tinggal begitu waktunya habis. Dia agak enggan untuk pergi saat dia berjalan menjauh dari tepi sungai. Zi Jumin telah menunggunya untuk sementara waktu di luar, dan cerah ketika dia melihat pemuda itu muncul. Sao Yuan, fenomena luar biasa terjadi beberapa waktu lalu di dekat tepi sungai abadi. Apakah kamu menerobos saat itu? Mata senior itu terheran-heran. Jiang Chen tidak tahu bagaimana merespons. Dia hanya memperhatikan kultivasinya sendiri pada saat itu, bukan lingkungannya. Apa yang seharusnya dia katakan? Chapter 1712, Sovereign Missions. Bagus, kamu telah menerobos, bukan?
Zijumin segera menyadari perbedaannya ketika dia memberi Jiang Chen kesempatan sekali lagi. Jiang Chen tersenyum sedikit. Terima kasih untuk ucapan selamatmu, semuanya berjalan lancar. Kamu menerobos hanya 2 bulan setelah tiba di tepi sungai. Zijumin terkesiap dengan heran. 2 bulan, dan kamu memahami hukum surgawi dan mendapat persetujuan dari surga, menerima dekrit Empyrean. Kemampuan pemahamanmu luar biasa. Petik 2. Zijumin telah melalui banyak hal dan telah melihat banyak orang jenius, tetapi dia tidak pernah mengenal orang seperti Zhao Yuan. Bahkan kultivator yang paling jenius harus mengatasi kesulitan besar untuk naik dari puncak kaisar besar ke ranah Empyrean. Prosesnya adalah kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Banyak pembudidaya gagal proses. Setelah berulang kali gagal, mereka jatuh dalam keputusasaan dan kehendak mereka perlahan-lahan layu. Hanya sebagian kecil dari kaisar besar yang dapat menerobos. Sebagian besar akan membutuhkan beberapa tahun untuk memahami hukum surgawi dan akhirnya naik. Tidak pernah ada yang mencapainya dalam 2 bulan. Prestasi Jiang Chen akan lebih mudah untuk dipercaya jika dia sudah merasakan hukum surgawi sebelum mengunjungi sungai, tetapi dia bahkan belum mencapai puncak Kaisar Agung ketika memasuki Tanah Suci. Dia hanya mencapainya sebelum evaluasi. Butuh waktu kurang dari setahun baginya untuk membuat kemajuan luar biasa. Dan setelah mencapai puncak Kaisar Agung, hanya butuh beberapa bulan baginya untuk bergabung dengan jajaran para jenius lainnya. Zijumin kagum dengan prestasi Zhao Yuan. Tidak ada bahasa manusia yang bisa menggambarkan kecepatan konyol di mana dia meningkatkan dirinya sendiri. Potensi pemuda itu lebih dari sekadar luar biasa. Zijumin menamparkan pundak Jiang Chen dengan semangat. Wajahnya memancarkan kegembiraan. Kamu akan turun dalam sejarah kami sebagai sosok legendaris untuk kecepatan kultivasi kamu yang luar biasa, Zhao Yuan. Jiang Chen tersenyum. Aku merasa terhormat. Terima kasih atas rekomendasi tetua Ziju bahwa aku dapat mencapai titik ini. Petik 2. Oh, tidak, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Akan sangat memalukan jika seorang jenius seperti kamu berakhir tanpa disadari di Jianghu. Zijumin berbicara dari lubuk hatinya. Aku akan selalu ingat apa yang kamu lakukan untuk aku, tetua Ziju. Yang lain mungkin tidak sadar, tetapi aku tahu bahwa kamu pasti telah memikul banyak tekanan ketika merekomendasikan aku untuk Tanah Suci. Petik 2. Zijumin tertawa terbahak-bahak mendengar kata-katanya yang penuh perhatian. Sebagai seorang tetua, adalah tugas aku untuk memikul beberapa tekanan bagi Tanah Suci dan bangsa. Baiklah, Zhao Yuan. Jangan buang waktu lagi. Kamu telah memenuhi persyaratan pertama yang dicantumkan oleh leluhur yang terhormat. Sekarang mari kita fokus pada yang kedua. Kamu harus mengumpulkan 100.000 poin dalam setahun. Petik 2. Jiang Chen telah memahami aturan di Hall of Merit terakhir kali. Dari 3 persyaratan yang diajukan oleh leluhur terhormat, dia sudah mencapai 1. Nenek moyang juga harus memperhatikan. Dia akan fokus pada persyaratan kedua sekarang. Itu untuk menguji kemampuannya, tetapi juga untuk memastikan bahwa anggota fraksi yang lain menerimanya. Jika dia dapat memberikan kontribusi yang begitu besar pada Tanah Suci hanya dalam 1 tahun, tidak ada yang akan mempertanyakannya, tidak peduli seberapa baik dia diperlakukan dan berapa banyak dukungan yang dia terima. Sejujurnya, dia diamputasi. Nenek moyang yang terhormat telah menjanjikannya dukungan tanpa syarat begitu dia memenuhi 3 syarat, yang justru dia butuhkan. Dukungan Tanah Suci akan memberinya pengungkitan untuk membalikkan keadaan baginya dan Huang. Dia berhak untuk membawanya secara terbuka dari Hao Xian, yang merupakan apa yang paling dia harapkan dan juga yang terbaik untuk Huanger. Jika dia membawanya pergi, disembunyikan dari semua orang, itu akan dianggap tindakan tidak terhormat. Itu tidak akan menjadi akhir yang memuaskan. Dan masalah akan terjadi. Lebih baik untuk mengambil moral tinggi dan memastikan Hao Xian rela berpisah dengan Huanger. Masalahnya akan dipecahkan sekali dan untuk semua, dan itu akan bersifat katarsis. Motivasi meraung hidup. Dia dan Zijumin kembali ke Hall of Merit setengah tahun setelah kunjungan pertama mereka. Tetua Gu Yunjin juga terkejut ketika matanya tertuju pada Jiang Chen. Tampaknya harapan baikku terwujud, Zhao Yuan muda. Kamu membuat aku terkesan dengan kemajuan kamu dalam 6 bulan terakhir. Jika aku tidak salah, kamu sudah naik ke kerajaan Empire, bukan? Gu Yunjin kagum, sungguh-sungguh dengan pujiannya. Brother Ziju, kamu telah merekrut seorang jenius yang bahkan tidak kita impikan. Zijumin tersenyum,
tetapi tidak bangga dengan tindakannya. Brother Gu, teman muda kami sangat ingin berkontribusi pada Tanah Suci setelah terobosannya. Apa misi yang memberi lebih dari 100.000 poin? Petik 2. Gu Yunjin berhenti. Apakah kamu yakin ingin memulai dengan misi berdaulat, Zhao Yuan muda? Mereka adalah satu-satunya yang memberikan lebih dari 100.000 poin, tetapi dengan hadiah tinggi datang risiko tinggi. Jika Jiang Chen gagal misi berdaulat, poinnya akan dikurangi dengan 1/10 dari poin yang diberikan. Begitulah jebakan memilih misi top dari memulai. Jika dia mulai dari misi yang lebih mudah dan berhasil, dia akan dapat mengumpulkan poin secara stabil tanpa risiko pengurangan. Sangat sedikit orang yang akan berani untuk langsung ke puncak, bahkan jenius yang paling tidak sombong sekalipun. Bukannya mereka tidak berani mengambil risiko, tetapi mereka tidak harus melakukannya. Namun, Jiang Chen hanya punya 1 tahun. Dia tidak memiliki kesabaran untuk perlahan-lahan naik ke atas. Itu akan menghabiskan banyak usaha dan waktu. Hal terakhir yang bisa dia lakukan sekarang adalah membuang-buang waktu. Persaingan pedang tepat di Cakrawala. Kemungkinan pertarungannya yang takdir dengan Xiahou Zong akan datang saat itu. Dia harus merebut setiap detik setiap hari. Secara alami, dia tidak mau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk misi. Dia tersenyum kecut. Tetua Gu, kompetisi pedang akan segera datang. Aku harus mendapatkan 100.000 poin sebelum itu. Aku harus mengambil risiko. Aku mungkin beruntung, bukan? Petik 2. Gu Yunjin sedikit kecewa. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak ingin turun hujan di parade Zhao Yuan ketika pemuda itu begitu bersemangat dan antusias. Tetapi sebenarnya, dia tidak berpikir Zhao Yuan akan berhasil. Jika begitu mudah untuk menyelesaikan misi yang berdaulat, semua orang di sini akan menantang mereka. Tidak akan ada begitu banyak yang belum selesai. Dikatakan bahwa misi tetap selama beberapa dekade, atau bahkan berabad-abad. Zijumin tahu bahwa Gu Yunjin ragu dengan keputusan Zhao Yuan. Tetapi yang terakhir bersikap cukup bijaksana dan tetap diam di hadapan resolusi Zhao Yuan. Sebenarnya, Zijumin juga menemukan Zhao Yuan gegabah, tetapi dia mengerti mengapa pemuda itu membuat keputusan. Kompetisi pedang semakin dekat. Jika Zhao Yuan mulai dari misi paling dasar, berapa lama yang diperlukan baginya untuk mendapatkan poin yang cukup? Dia mungkin juga mencoba peruntungannya dengan misi berdaulat. Mungkin ada keajaiban. Di mata Zijumin, Zhao Yuan terampil menciptakan keajaiban. Brother Ziju, Zhao Yuan muda, inilah daftar ringkasan untuk sebagian besar misi kedaulatan. Tentu saja, ringkasan hanya untuk referensi kamu. Mereka sendiri tidak mewakili misi itu sendiri. Gu Yunjin dengan patuh memberi mereka gulungan itu. Zijumin tersenyum. Ini rahasia, Zhao Yuan. Kamu diizinkan untuk membacanya sekarang, tetapi tidak ada yang dapat meninggalkan aula ini. Petik 2. Gu Yunjin mengangguk dan menambahkan dengan serius, Saudara Ziju benar. Semua yang tertulis pada gulungan ini harus dirahasiakan. Ada orang lain yang telah melihatnya, tetapi mereka semua diwajibkan untuk menyimpan barang-barang untuk diri mereka sendiri juga. Jika ada informasi yang bocor dan Tanah Suci mengidentifikasi pelaku, orang itu akan menjadi musuh publik. Petik 2. Menanggapi sikap buruk mereka, Jiang Chen tersenyum. Aku tidak punya banyak kekuatan, tapi menjaga rahasia adalah pakaian kuatku. Dia tidak punya kebiasaan bergosip. Selain itu, misi tidak berarti banyak baginya. Mereka bahkan kurang berarti bagi orang-orang di luar Tanah Suci. Dia membuka gulungan itu dan melihat dengan penuh konsentrasi. Mereka memang menantang. Beberapa adalah karunia terhadap sejumlah ahli yang telah dikenal luas sejak lama, beberapa diminta untuk menemukan harta langka. Beberapa permintaan petunjuk tentang dunia rahasia misterius, beberapa langsung meminta metode budidaya. Ada berbagai macam misi, dan semuanya sangat sulit. Sekarang dia tahu mengapa begitu sedikit orang yang memakainya. Ringkasan sudah cukup. Beberapa misi sama sulitnya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Yang lain sama berbahayanya dengan mendaki gunung yang terbuat dari pisau. Itu bukan untuk orang biasa. Jiang Chen merenungkan pilihannya. Ada semua sopan santun misi, tetapi beberapa ia secara alami tertarik. Dia paling suka misi tentang pil Dao. Dia akan lebih percaya diri dalam menyelesaikan misi semacam itu, dan itu membutuhkan sedikit usaha. Chapter 1713, The Flames of Vengeance. Ada lebih dari 100 misi berdaulat, lebih dari yang diharapkan Jiang Chen. Beberapa tetap tidak terselesaikan selama lebih dari 1000 tahun.
Mereka sudah lama memudar dari ingatan orang. Meskipun demikian, setiap misi yang pernah disampaikan tetap dalam catatan Hall of Merit, dan tidak ada tanggal kedaluarsa. Semua misi masih berlaku bahkan setelah 10.000 tahun. Jiang Chen mencatat beberapa misi yang menarik perhatiannya selama operan pertamanya dan pergi lagi. Dia mempertimbangkan pilihannya dan mengambil keputusan. Ini, misi nomor 72. Dia menunjuk nomor pada gulungan itu. Itu memberi imbalan 120.000 poin. Gu Yunjin terkejut dengan seberapa cepat keputusan telah dibuat. Zi Jumin memandangi bahu pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Api pembalasan, nama yang menarik untuk sebuah misi. Jelas itu adalah masalah balas dendam pribadi. Gu Yunjin tahu misi apa itu segera setelah Jiang Chen mengucapkan nomor itu. Dia menatap pemuda itu dengan kaget. Misi ini diajukan hanya 63 tahun yang lalu, Sao Yuan muda. Namun, pihak yang terlibat sudah meninggal. Petik 2. Meninggal. Apakah itu berarti misinya tidak valid? Petik 2. Tidak, misi masih valid. Itu diusulkan oleh eksekutif senior. Itu melibatkan penghinaan yang pernah kita derita. Saudara Ziju juga harus tahu tentang hal itu. Kilatan terkejut melintas di mata Zi Jumin. Dia berseru, apakah ini tentang tragedi yang menimpa tetua Zimo 60 tahun yang lalu? Ya, kata Gu Yunjin sambil menghela nafas. Kamu adalah wewenang Pildao dari Tanah Suci sekarang, Broter Ziju, tetapi saat itu, tetua Zimo adalah tokoh yang tegas. Kamu setuju dengan itu, bukan? Petik 2. Ekspresi Zi Jumin berubah serius dan penuh hormat ketika menyebutkan nama tetua. Dia jelas menjunjung tinggi tetua. Dia mengangguk sambil menghela nafas. Penguasaan Pildao tetua Zimo melampaui milikku. Dia banyak mengajari aku sebelum meninggal. Dia jauh lebih unggul dari aku dalam hal usia, pengalaman, dan prestise, dan dia tidak berusaha keras dalam membimbing aku, berharap bahwa suatu hari aku akan menggantikannya sebagai yang pertama dalam Pildao. Aku bisa terus selama 3 hari dan aku masih tidak akan selesai memuji karakternya. Petik 2. Sayang sekali dia meninggal, Gu Yunjin menggema dengan sedih. Itu juga merupakan pukulan serius bagi Tanah Suci. Di bawah bimbingannya, kami melihat peningkatan yang jelas dalam pengetahuan kami tentang Pildao, tetapi segalanya menjadi menurun setelah kematiannya. Kami sangat marah tentang kematiannya. Itulah sebabnya misi itu menjadi ada, dan itu berjudul Flames of Vengeance. Petik 2. Jadi misinya adalah tentang membalas pembalasan. Gu Yunjin dan Zi Jumin memberi Jiang Chen pemahaman dasar tentang apa yang telah dilakukan oleh tetua, dan tentang apa misinya. Tetua Zimo biasa melakukan perjalanan keliling dunia. Suatu hari, ia menerima undangan dari Flora Divine Nation. Di antara 10 negara ilahi, Flora ilahi bangsa menempati peringkat pertama dalam Pildao. Mereka secara teratur mengadakan pertukaran Pildao di dalam negara, dan tetua Zimo adalah peserta tetap. Bahkan Zi Jumin pernah ke banyak acara itu. Suatu hari, tetua Zimo bertemu dengan seorang jenius Pildao muda dari Flora Divine Nation. Mereka memiliki ketidaksepakatan tentang teori, dan jenius yang sombong bersikeras memenangkan argumen. Duel verbal mereka tumbuh lebih panas dan meningkat menjadi pertandingan Pildao karena provokasi orang banyak. Mentalitas tetua Zimo telah dikompromikan, dan jenius muda itu berada di kandang sendiri, didukung oleh Flora Divine Nation. Didorong oleh kepercayaannya yang membengkak, dia memenangkan pertandingan melawan tetua Zimo dengan selisih yang kecil. Pertandingan seharusnya berakhir sebagai pertukaran persahabatan, tetapi si jenius agresif menghina tua itu setelah menang, memojokkan sesepuh sampai dia benar-benar dipermalukan. Setelah itu, si jenius menembak ketenaran sementara reputasi tetua Zimo sangat menderita. Dia menjadi umpan meriam untuk kesuksesan semalam pemuda itu. Tetua jatuh ke dalam depresi setelah kembali ke Tanah Suci abadi. Dia tidak bisa lepas dari ingatan akan dipermalukan oleh pemuda itu dan iblis batin turun pada akhirnya. Berita tentang pertandingan itu menyebar luas di Indonesia Jianghu. Jenius dari Flora Divine Nation sangat dipuji, sementara tetua Zimo diejek dengan segala cara yang bisa dibayangkan orang. Dia menjadi sasaran lelucon di seluruh miriat abis setelah pertama kali menjadi batu loncatan untuk kesuksesan jenius. Dipengaruhi oleh iblis batinia, tetua Zimo menginginkan kesempatan untuk penebusan, tetapi sang jenius menyatakan secara luas bahwa setelah kalah, si tetua tidak memenuhi syarat untuk menantangnya lagi. Sebagai tokoh utama dari Tanah Suci, tetua Zimo sangat bangga. Dia kehilangan kendali atas iblis dalam dirinya setelah penghinaan berulang,
dan meninggal karena penyimpangan kultivasi karena serangan balik melalui Putri Duyung ketika budidaya. Itu adalah noda yang tidak bisa dilepas pada catatan Tanah Suci. Setelah kematian tetua, hubungan bangsa Divine Eternal dengan Flora Divine Nation memburuk secara drastis. Darah buruk antara kedua negara bertahan sejak saat itu. Tanah Suci yang abadi merasakan pukulan itu dengan lebih tajam. Untuk mendidik pendatang baru tentang rasa malu yang mereka derita, para eksekutif senior menciptakan misi. Hanya ada satu tujuan, untuk mengalahkan jenius dari Flora Divine Nation. Satu kemenangan akan cukup untuk menyelesaikan misi, dan hadiahnya 120.000 poin. Orang yang menyelesaikan misi juga bisa menjadi salah satu dari 10 tetua teratas di Tanah Suci. Jelaslah betapa banyak penekanan yang diberikan Tanah Suci pada misi. Semua orang merasa malu tetua Zimus seolah itu milik mereka sendiri. Namun, Flora Divine Nation adalah yang teratas dalam Piltdown. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Misi itu ada di sana untuk membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Mereka tahu kemungkinan bahwa siapapun dapat membersihkan misi itu tipis. Para jenius Piltdown di sini tidak memiliki potensi yang cukup tinggi. Faksi itu tidak memiliki dasar yang cukup kuat dalam Piltdown dan cukup ruang untuk pengembangannya. Gu Yunjin menghela nafas. Tidak ada yang mencoba misi sejak awal, Shao Yuan muda. Kami bahkan tidak berani memikirkannya. Kamu berani membuat pilihan ini. Petik 2. Sebagai penjaga Hall of Merit, Gu Yunjin tahu misi berdaulat seperti punggung tangannya. Ini adalah pertama kalinya misi itu dipilih. Ziju Min juga ragu. Apakah kamu yakin ingin mengambil misi, Shao Yuan? Pemahaman Piltdown tetua Zimu jauh lebih baik daripada milikku. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Dari semua misi, ini adalah satu-satunya yang menarik perhatian aku, dan tampaknya lebih menarik. Dia benar-benar menemukan misi yang menarik, dan itu ada di ranah Piltdown. Gu Yunjin menghela nafas panjang. Jika kamu yakin, aku akan menyetujui aplikasi kamu. Setelah itu selesai, kamu tidak dapat mengambil kembali keputusan kamu. Apakah kamu benar-benar mengambil keputusan, Shao Yuan muda? Petik 2. Aku punya. Jiang Chen mengangguk tanpa ragu-ragu. Bagus, sangat bagus, puji Gu Yunjin. Sudah lama sejak misi itu dibuat. Tidak ada yang pernah mengambilnya. Segalanya menjadi sangat menarik. Petik 2. Ziju Min menghela nafas dengan lembut. Jika kamu dapat menyelesaikan misi, Shao Yuan, posisi kamu di antara generasi yang lebih muda tidak akan terbantahkan. Itu benar, Gu Yunjin setuju. Misi itu menempati tempat khusus di Tanah Suci. Ini lebih bermakna daripada yang lain. Petik 2. Kalau begitu, itu. Jiang Chen mempertahankan senyum santai sepanjang. Dia lebih tenang daripada Gu Yunjin dan Ziju Min. Bagi mereka, misi itu adalah tujuan yang jauh yang hanya pernah mereka impikan, tetapi baginya, itu hanyalah misi Piltdown lain. Setelah itu dilakukan, bagaimana menurut tetua Gu dan tetua Ziju aku harus melakukan misi? Apakah aku mengundangnya ke tantangan? Atau haruskah aku pergi ke Flora Divine Nation untuk menantangnya? Petik 2. Dia hanya peduli bagaimana dia bisa menyelesaikan misi dengan cara yang paling efisien. Ziju Min tersenyum kecut. Kamu terlalu tergesa-gesa, Shao Yuan. Kamu harus tahu lawan kamu terlebih dahulu. Dia mengalahkan tetua Zimu. Selama beberapa dekade terakhir, ia menjadi lebih terkenal. Dia dianggap sebagai Master Daupil tingkat atas dalam 10 negara ilahi. Sungguh menakjubkan baginya untuk mendapatkan prestise seperti itu di usia yang begitu muda. Jika kamu tidak mengenalnya sebelum menantangnya, aku ingin mengenalnya sebelumnya juga, tetapi aku tidak punya waktu. Jiang Chen tersenyum. Semoga kedua tetua tolong bantu aku menemukan solusi untuk memastikan dia menerima tantangan aku. Aku paling khawatir dia akan menolak aku karena dia yakin tidak ada di antara kita yang cukup baik untuk menjadi lawannya. Petik 2. Piltdown Genius telah membuat nama untuk dirinya sendiri di usia muda, dan dia mengalahkan tetua Zimu dengan cara yang menyebabkan kematian sesepuh itu. Dia terikat untuk memandang rendah setiap ahli Piltdown di Tanah Suci Abadi. Sangat mungkin dia menolak jika Tanah Suci itu mengundangnya ke pertandingan. Dia bisa melihatnya sebagai penghinaan terhadap statusnya. Chapter 1714, Master Sisuan. Ziju Min dan Gu Yunjin bertukar pandang. Mereka membaca kejutan di mata satu sama lain. Mereka tahu Shao Yuan berarti kata-katanya. Kematian tetua Zimu telah menjadi duri di sisi Tanah Suci untuk waktu yang lama.
Kedua tetua itu sudah cukup tua untuk menyaksikan akhir tragis senior yang hebat ini. Tentu saja mereka ingin salah satu dari mereka untuk mengambil sikap dan memberikan rasa obat sendiri kepada bajingan arogan. Untuk membalas tetua Zimu dan Tanah Suci Abadi. Sebelum Jiang Chen, tidak ada seorang pun di Tanah Suci bahkan berani berpikir tentang mengambil tanggung jawab. Semua orang tahu bahwa Tanah Suci Abadi, dengan landasan terbatas dalam pil Dao, tidak mungkin untuk meningkatkan pil jenius Dao yang cukup mahir untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, Flames of Vengeance sebagian besar tetap diabaikan selama beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, Tetua Ziju tertarik pada Jiang Chen ketika dia pertama kali melihat bakat Dao pil pemuda itu selama kompetisi di rumah Xiaohu. Dan dia rela turun dari alasnya sebagai tetua untuk berteman dengan pria muda itu. Setelah beberapa penawaran, ia akhirnya bisa menggerakkan Zhao Yuan dengan kesungguhannya. Pria muda itu telah mengembalikan kepercayaan dan penghargaannya dengan tindakan nyata. Dalam pertandingan dengan Jade Lake Sekte mengenai Mirage Introspection Pil, Jiang Chen telah sepenuhnya mengalahkan Sekte dan membuat pil Dao pilnya tidak dapat berkata-kata. Tuan pil Dao, termasuk Old Immortal Bright Star, dengan sepenuh hati mengakui kekalahan padanya. Insiden itu semakin meyakinkan Zi Jumin bahwa keputusannya tepat. Pria muda itu jenius luar biasa dalam pil Dao. Setelah itu, Jiang Chen membuktikan dirinya lagi dengan melewati ke-9 gua berliku selama evaluasi, kejutan yang paling menyenangkan. Tetapi bagi Zi Jumin, bakat Jiang Chen dalam pil Dao adalah yang paling berharga. Dia khawatir bahwa pemuda itu akan memilih untuk fokus pada potensi yang hilang di bela diri Dao sebagai gantinya, tetapi mengambil misi ini menyebabkan Zi Jumin untuk mengevaluasi kembali asumsi-asumsinya. Harapan menyala dalam hati si tetua. Jika Tanah Suci adalah untuk mengirim seorang jenius muda untuk mengambil misi, Zhao Yuan adalah itu satu. Sepertinya kamu sudah mengambil keputusan, Zhao Yuan. Tidakkah kamu pikir aku bisa menang, tetua Ziju? Jiang Chen tersenyum. Bukan itu, tapi kamu harus tetap mengenal lawan kamu sebelumnya. Kamu sudah mengambil misi, yang tidak bisa kami ubah. Namun, kamu masih memiliki waktu 1 tahun. Kami masih bisa membuat beberapa persiapan. Petik 2. Gu Yunjin telah melakukan semua yang dia bisa sebagai penjaga Hall of Merit. Dia dapat memberikan dukungan emosional mulai sekarang. Tidak lama setelah Jiang Chen dan Zi Jumin meninggalkan aula, berita keluar bahwa tambahan baru, Zhao Yuan, telah menerima misi berdaulat, dan yang belum pernah dicoba sebelumnya pada saat itu. Tanah Suci meletus dalam antusiasme, termasuk bahkan leluhur terpencil yang tertua dan para murid yang lebih tua. Para murid yang lebih muda adalah pengecualian. Kematian tetua Zimu adalah sebelum waktu mereka. Mereka tidak memiliki hubungan emosional dengan kejadian itu. Beberapa dari mereka mungkin pernah mendengar tentang tetua Zimu dari seniornya, tetapi mendengar tentang apa yang terjadi sama sekali berbeda dengan hidup melaluinya sendiri. Meskipun reaksi suam-suam kuku dari generasi muda, berita itu terus menyebar ke seluruh Tanah Suci. Bahkan mereka yang jarang memperhatikan dunia luar mulai melihat ke Zhao Yuan, berusaha mencari tahu siapa sebenarnya jenius muda itu. Tanah Suci itu luas, eksekutif senior, manajemen menengah, dan murid biasa berjumlah setidaknya beberapa juta orang. Sebagian besar dari mereka tidak saling kenal. Tentu saja mereka tahu 3 bilangan prima, tua-tua, dan sejumlah jenius luar biasa, tetapi tidak ada yang lain. Sebagian besar berfokus pada tanggung jawab mereka sendiri dan tidak banyak memperhatikan urusan-urusan lain di Tanah Suci. Namun, misi untuk membalas tetua Zimu adalah sesuatu yang hampir semua orang di Tanah Suci ketahui. Segera setelah mereka mendengar misi telah diambil, pertanyaan pertama yang muncul di benak mereka adalah, siapa? Nama Zhao Yuan segera menyebar ke setiap bagian dari Tanah Suci, sementara itu, Jiang Chen menyimpan profil rendah yang luar biasa setelah mengambil misi. Dia tetap di kediaman Zi Jumin untuk mempelajari lawannya. Dia sebenarnya tidak perlu tahu lawannya untuk menang, membuat orang lain menerima tantangannya tanpa keberatan adalah bagian yang sulit. Zhao Yuan, ketika tetua Zimu meninggal 60 tahun yang lalu, pil Dao jenius berusia 30-an. Dia baru mencapai 100 sekarang. Dia masih dianggap muda untuk seseorang yang mengejar pil Dao, tetapi dia sudah menjadi pil Dao yang berdaulat di Flora Divine Nation. Dia adalah salah satu dari 3 tokoh yang dicari di negara itu. Dia mungkin 10 atau bahkan 6 di seluruh 10 bangsa ilahi. Banyak yang mengira dunia dia.
Mereka berpikir bahwa dia akan menjadi itu Master Dao Pil terbaik di 10 negara ilahi sebelum dia mencapai usia 500 tahun. Nada bicara Zi Jumin bertentangan. Dia sama sekali tidak ingin memuji pria itu, tetapi dia harus mengakui bahwa pria itu memenuhi namanya. Itu sangat membebani dirinya. Siapa namanya? Tanya Jiang Chen, siswan dari Flora Divine Nation. Di komunitas Pil Dao, dia dipanggil Master Siswan. Petik 2. Siswan. Jiang Chen mengulangi sambil berpikir. Ini beberapa informasi tentang kenaikan statusnya. Kami telah mengumpulkan data sejak kejadian itu dan jadi tahu banyak tentang dia. Pria itu ulet, tetapi juga sangat kejam. Tidak banyak yang tidak akan dia lakukan untuk mencapai tujuannya. Dia seorang anomali di dunia Pil Dao. Petik 2. Berbeda dari pembudidaya Dao bela diri, kebanyakan ahli Pil Dao membelok di sisi pemarah. Agresivitas merupakan bagian integral dari mengejar bela diri Dao, tetapi merugikan bagi Pil Dao. Jiang Chen mengambil file dan membacanya dengan seksama. Dia harus mengakui bahwa siswan jenius dalam Pil Dao. Ada lintasan yang jelas untuk kenaikan kekuasaannya, dan setiap acara besar yang dia hadiri dibuka seperti cerita di legenda. Tetua Zimu bukan satu-satunya korban yang diklaim siswan. Dia mengalahkan banyak orang sezaman dengan Pil Dao, termasuk sesama jenius, tuan yang dihormati, dan figur Dao Pil dari faksi kuat. Beberapa master tingkat Elder Zimu juga telah kalah dari siswan. Kematian Tetua Zimu adalah apa yang membuatnya menjadi kasus khusus. Jelas dari sejarah pribadi siswan bahwa dia adalah orang yang kejam yang melakukan segalanya untuk mencapai tujuannya. Orang-orang seperti dia tidak terlalu peduli dengan moral. Mereka membuat musuh yang tangguh. Jiang Chen tidak tahu persis bagaimana Tetua Zimu meninggal karena marah. Hanya Tetua Zimu dan siswan yang mengetahui rahasia. Dia meletakkan file itu dan menatap Zi Jumin dengan muram. Tetua Ziju, bagaimana kita mengatur pertandingan dengannya? Melihat ekspresinya yang percaya diri, Zi Jumin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku menghargai kepercayaan dirimu, Cao Yuan, tapi ini bukan tantangan sederhana. Apa peluang kamu untuk menang? Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Perkiraan konservatif aku adalah 50%. Jika aku membiarkan diri aku percaya diri, aku akan mengatakan 7 hingga 80%. Petik 2. Sebenarnya, dia 100% yakin dia akan menang. Setelah naik ke wilayah Empirean, pembatasan yang sebelumnya diberlakukan padanya telah menghilang. Kemajuannya dalam bela diri Dao memiliki dampak besar pada Pil Dao-nya. Dia benar-benar yakin bahwa dia sekarang dapat mengalahkan siapapun di benua Divine Abyss ketika datang ke Pil Dao. 70 hingga 80%. Zi Jumin merasa sulit untuk percaya. Ini bukan permainan. Kamu berada pada posisi sempurna di tanah suci saat ini. Jika kamu gagal dalam misi, reputasi dan ketenaran kamu akan dirusak, dan bahkan status kamu mungkin akan menderita. Sudahkah kamu mempertimbangkan risiko itu? Petik 2. Ya, Tetua Ziju. Jujur dengan kamu, gagal misi bukanlah pilihan atau kemungkinan. Keyakinan Jiang Chen menular. Zi Jumin mempelajari kejeniusan untuk sementara waktu sebelum mendesak pelan. Tidak pernah ada pemuda yang mendapatkan begitu banyak kepercayaan aku seperti yang kamu miliki, Cao Yuan. Baiklah, aku akan mengatur pertandingan untuk kamu. Petik 2. Secepat mungkin, Jiang Chen menekankan. Haha, itu tidak mudah. Di komunitas Pil Dao Myriad Abyss, kamu hanya dikenal karena inovasi kamu dengan Mirage Introspection Pil. Kamu belum memantapkan diri. Akan sulit bagi kamu untuk menantang siswan. Metode reguler tidak akan berhasil. Petik 2. Kalau begitu kita akan pergi ortodoks, Jiang Chen segera menjawab. Maka kita perlu rencana yang bagus. Apakah tidak cukup untuk mengatakan bahwa aku mewarisi pengetahuan Tetua Zimu dan ingin membalaskan dendamnya? Tentu saja tidak. Zi Jumin menggelengkan kepalanya. Berdasarkan pemahaman aku tentang siswan, dia dengan bangga mengatakan bahwa sejak Tetua Zimu kalah darinya, seorang murid belaka bahkan memiliki lebih sedikit hak untuk menantangnya. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Itu akan jadi masalah. Baiklah, bagaimana kalau aku menghinanya? Petik 2. Menghina dia. Seperti apa? Dengan cara sekeras mungkin sampai dia menerima tantangan aku. Jiang Chen menyeringai. Bukankah dia salah satu dari figur Pil Dao di Flora Divine Nation? Dia pasti akan marah jika tidak ada yang memanggilnya nama dan merusak reputasinya. Pada akhirnya, dia akan dibiarkan tanpa pilihan selain naik panggung. Petik 2.
Chapter 1715, Three Kinds of Pills. Ziju Min adalah pria yang relatif above-board, ahli dao pil tradisional dan lembut. Filosofi pribadinya mengandung sedikit tipu daya dan tipu daya. Dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam hal metode yang lebih tidak lazim. Kejujuran proposisi Jiang Chen disambut dengan keraguan awal. Apakah ini bisa dilakukan? Apakah idenya benar-benar berhasil? Zhao Yuan. Jiang Chen mengangkat bahu. Aku tidak yakin, tapi aku merasa kita harus mencobanya. Jika aku mengutuk, menghina, dan meremehkannya sampai ke titik ketidakbergunaan, dia tidak akan bisa duduk diam. Petik 2. Dia memang sangat bangga. Jika kamu menantangnya melalui cara yang lebih normal, dia akan mengabaikan kamu untuk menghancurkan kehendak kamu dengan sikap dingin yang dingin. Tapi kesombongannya juga akan menjadi kejatuhannya. Jika kamu bisa menghasutnya ke kemarahan nyata dengan menghinanya, dia mungkin akan jatuh cinta padanya. Petik 2. Ziju Min menganalisis situasi dengan serius. Semakin dia memikirkannya, semakin dia setuju dengan ide sederhana dan keras Zhao Yuan. Baiklah, mari kita coba. Jiang Chen tertawa. Apakah ada kompetisi pil dao yang akan segera diadakan? Acara menarik lainnya juga baik-baik saja. Myriad Abyss adalah tempat yang besar, pasti ada yang seperti itu. Petik 2. Ziju Min mempertimbangkannya sejenak. Peristiwa yang mengasyikkan, tentu saja, tetapi tidak ada yang cukup tinggi. Aku tidak yakin Sisuan akan menghadiri salah satu dari mereka. Petik 2. Sisuan saat ini sangat berbeda dari pria yang mendorong tetua Zimu ke kematian yang gila. Dia menyebut dirinya raksasa pil dao sekarang, bukan junior yang sedang naik daun yang bisa menggunakan kejujuran sebagai gada. Dia datang untuk lebih peduli tentang gaya dan status. Karena itu, Sisuan tidak perlu menghadiri acara biasa. Jadi tidak ada pertemuan pil dao profil tinggi dalam waktu dekat. Ziju Min menganggapnya sedikit lebih sebelum menggelengkan kepalanya. Menurut apa yang aku tahu, tidak akan ada dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menjadi tuan rumah? Kami, tuan rumah 1. Ziju Min berkedip. Dia tidak pernah mempertimbangkan hal seperti itu. Sejak meninggalnya Elder Zimu, tingkat dao pil tanah eternal suci hanya memburuk dari waktu ke waktu. Itu menduduki posisi yang semakin rendah dalam 10 negara ilahi. Kebaktian pil dao yang diadakan oleh Eternal Sacred Land tidak akan sangat menarik. Lebih tepatnya, tidak perlu ada cukup minat dari luar dari pil kelas berat. Ziju Min tersenyum kecut. Tidak mudah untuk menyelenggarakan konvensi pil dao. Jika kita memerintahkan rasa hormat seperti itu dalam ranah pil dao 10 negara ilahi, kita dapat melakukannya dengan sepele. Tetapi kami tidak memiliki wewenang sebanyak itu bahkan ketika tetua Zimu masih hidup, dan kami jelas tidak memilikinya sekarang. Bahkan jika kita bukan tempat terakhir, kita pasti berada di 3 terbawah. Otoritas didasarkan pada kekuatan dan fondasi. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang dapat menjadi katalis untuk pertemuan semacam itu. Bahkan dengan otoritas yang luar biasa, tidak ada yang akan menghadiri pertemuan kami dengan antusiasme jika itu tidak menarik. Petik 2. Di sisi lain, ketertarikan yang tepat berarti bahwa pertemuan faksi yang lebih kecil akan disambut dengan antusiasme yang mengejutkan. Tetua Ziju, apakah kamu ingat festival batu giok kuno yang diadakan di Kepulauan Blue Smoke? Petik 2. Daya tarik faksi kelas 2 itu ternyata sangat efektif. Blue Smoke Jade sudah cukup sayang untuk menarik faksi besar yang tak terhitung jumlahnya dari semua 10 negara ilahi. Ziju Min terperangah. Dia menarik napas tajam setelah beberapa saat. Zhao Yuan, katanya dengan susah payah, aku tidak bisa berbohong padamu tentang ini. Eternal Sacred Land tidak memiliki banyak hal yang membuat faksi lain tertarik, pil dao wise. Petik 2. Bagaimana jika aku bisa menghasilkan umpan yang diperlukan, tetua Ziju? Apakah Tanah Suci merasa cukup memadai untuk menjadi tuan rumah pertemuan? Tatapan Jiang Chen membakar Ziju Min dengan tergesa-gesa. Senior itu sangat terkejut. Dia melihat ke belakang, kagum pada pernyataan pemuda itu. Kepastian yang dilihatnya di mata si jenius membuatnya tersentuh. Umpan apa yang kamu miliki, Zhao Yuan? Kamu menggelitik keingintahuan aku. Petik 2. Umpan apa yang menurut kamu paling menarik, tetua Ziju? Di dunia pil dao, resep pil hilang ke waktu, atau mungkin pil akan efek luar biasa. Pil yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh mata fana. Dan keingintahuan lainnya, renung Ziju Min. Apakah kamu memiliki semacam pil atau resep legendaris, Zhao Yuan? Jiang Chen tersenyum lembut.
Tidak ada yang sulit bagiku. Warisan leluhur aku mengandung beberapa resep pil berharga, serta sejumlah resep yang hilang. Petik 2. Keahlian pil Dao-nya menjadi warisan dari garis panjang adalah penjelasannya kepada dunia luar. Seharusnya, garis keturunan leluhurnya diturunkan juga, dan lebih banyak ingatan dari yang biasa terjadi dalam dirinya. Ini adalah cara yang masuk akal untuk menggambarkannya. Mata Zijumin bersinar. Dia tahu betul bahwa pengetahuan pil Dao pria muda itu sangat dalam. Soal Mirage Introspection Pil telah membuktikan hal itu agak tajam. Jika kamu bisa menawarkan resep pil kuno peringkat Empyrean, itu akan lebih dari cukup umpan. Pil itu sendiri juga akan baik-baik saja. Efeknya akan semakin diperkuat jika pil tersebut memiliki efek yang saat ini tidak terlihat di pasar, tegas Zijumin bersemangat. Beri aku 1 atau 2 hari untuk memikirkannya, kata Jiang Chen sambil tersenyum, dan aku akan memberimu jawaban setelahnya. Sejujurnya, dia punya banyak umpan dalam ingatannya. Persediaan resep pil yang hampir tak terbatas dan teknik yang berlebihan untuk mengubahnya menjadi pil fisik, tetapi menemukan sepotong umpan yang optimal membutuhkan sedikit pertimbangan. Jelas itu tidak terlalu mencolok, tetapi perlu menarik perhatian luas dari sebanyak mungkin orang. Dia kembali ke kediamannya untuk merenungkan masalah ini. Dia memiliki resep yang tak terhitung jumlahnya untuk pil peringkat Empyrean dalam ingatannya, bahkan dengan segelintir variasi efek yang sama. Seperti segel yang tak terhapuskan, mereka dicetak pada kesadaran Jiang Chen. Perbedaan waktu dan ruang tidak mengurangi sedikit pun. Pada akhirnya, Myriad Abyss Island adalah bagian dari jangkauan luar Divine Abyss. Dalam hal pengetahuan dan sumber daya yang diwariskan, tempat ini bahkan lebih buruk daripada tanah air kuno ras lain. Itu tidak memiliki banyak warisan pil Dao untuk dibicarakan. Menurut apa yang aku ketahui, Myriad Abyss tidak memiliki pil untuk membantu Kaisar Besar menerobos ke Empyrean. Bahkan jika itu terjadi, itu tidak akan sangat efektif, atau itu akan tersedia di pasar. Mungkin aku bisa melanjutkan ke arah ini. Kemungkinan lain adalah pil bagi para pembudidaya Empyre untuk tanpa syarat naik 1 tingkat. Tidak mungkin aku memiliki kompetisi di sana. Petik 2. Jiang Chen hampir yakin akan hal ini. Sebelum dia datang, wilayah manusia belum memiliki padanan kaisar dan setara kaisar. Karena warisan Myriad Abyss berasal dari benua Divine Abyss, itu jelas tidak sama. Tapi pil semacam itu memang ada di pesawat surga, bahkan untuk pembudidaya Empyrean. Itu sangat menuntut dalam hal tenaga dan bahan, tapi itu memang ada. Para pembudidaya Empyrean menemukan jenis pil lain yang sangat populer juga. Dalam pesawat surga dari kehidupan Jiang Chen di masa lalu, pil yang bisa melindungi seorang pembudidaya terhadap kesengsaraan kultivasi telah banyak diminati. Umur seorang ahli secara drastis diperpanjang di ranah Empyrean. Namun, mereka akan bertemu dengan bagian yang adil dari bencana dan cobaan surgawi setiap kali iblis batin mereka bertingkah, atau mereka menyinggung Dao surgawi ketika berkultivasi. Dengan kata lain, para ahli Empyre mempertaruhkan cobaan yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan semua bidang sebelumnya. Setiap orang di bawah kerajaan Empyre memiliki tubuh fana. Kaisar Agung terhebat hanya bisa mengklaim telah mencapai puncak biasa dari Dao bela diri. Empyrean dan di atasnya berarti memenuhi syarat untuk memasuki pesawat surga serta diperintah oleh Dao surgawi. Kultivasi para ahli Empyrean membutuhkan volume yang lebih tinggi untuk menyerap energi roh dan memanfaatkan Dao surgawi. Meningkatnya frekuensi bencana terkait sangat bisa dimengerti. Semua uji coba memiliki firasat dan peringatan dini, yang menyediakan bagi kultivator tempat mereka dikunjungi memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan. Pil adalah cara yang baik untuk melakukannya. Jadi, ini adalah 3 ide Jiang Chen datang dengan 1. Pil untuk membantu memuncak kaisar-kaisar besar mencapai kerajaan Empyrean. 2. Pil untuk tingkat bebas di ranah Empyrean. 3. Pil untuk membantu para ahli empati mengatasi cobaan alami mereka. Saat ini, Myriad Abyss menarik kekosongan di ketiga kategori. Jiang Chen dapat menghasilkan pil yang lebih efisien dalam hal penyembuhan luka dan memulihkan energi, tetapi mereka hampir tidak cukup meledak dalam hal dampak. Keistimewaan cenderung menarik lebih banyak mata. Dia yakin pada kelayakan dalam salah satu dari 3 idenya, tetapi tidak akan memanfaatkan semuanya. 2 dari 3 ide harus cukup. Itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Dia datang dengan rencana yang lebih rinci tak lama kemudian. 1 pil untuk membantu memuncak kaisar besar menerobos ke kerajaan Empyre adalah pil Scamander Tai.
Nama pil itu memberikan tujuannya, untuk membantu para jenius dengan bakat yang tidak memadai untuk mencapai ranah Empyrean, atau paling tidak, meningkatkan tingkat keberhasilan mereka. Hanya langit yang rusak yang perlu diperbaiki secara artifisial. Ketika seorang kultivator tidak memiliki bakat dan kekuatan esensial untuk menerobos dirinya sendiri, pil bisa berfungsi sebagai pengganti sementara untuk menjembatani perbedaan. Dari sanalah nama itu berasal. Pil lain, yang ini untuk tingkat bebas dalam Empyrean, disebut Crown Empyrean Pil. Namanya juga memberikan efeknya dalam kasus ini, pil itu akan berfungsi untuk memahkotai seorang pembudidaya Empyrean dengan memberinya level tambahan. Di kategori ketiga adalah pil untuk membela para ahli Empyre terhadap kesengsaraan mereka. Pil ini adalah yang paling ajaib dari ketiganya, dengan segelintir bahan langka yang diperlukan dan proses yang cocok untuk mencocokkan. Namanya, pil Clearweather.